Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Jude 07. Oke guys, di video kali ini saya membahas terkait organisasi. Ya, karena saya sebagai seorang mahasiswa harus membahas yang namanya organisasi. Oke kawan-kawan, di Indonesia, bagi pesan saya buat teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana. Di Indonesia itu banyak sekali organisasi, ya, terutama organisasi eksternal. Kenapa saya sebut organisasi eksternal? Karena di dunia kampus, apa yang kita tidak dapat di dunia kampus, maka kita bisa akan dapat di dunia organisasi eksternal. Teman-teman harus perlu tahu bahwa di dunia kampus itu kita hanya dididik menjadi seorang kuli, teman-teman. Ya, kita hanya dididik menjadi seorang kuli. Materinya pun monoton, itu aja. Tetapi hari ini kalau teman-teman berkecimpung di organisasi eksternal, maka teman-teman bisa mengenal yang namanya perbedaan. Perbedaan kultur, perbedaan ras, itu teman-teman bisa kenal di sana. Terkait agama, teman-teman bisa tahu di sana. Di organisasi eksternal. Di dunia kampus tidak mengejarkan itu. Ya. Di dunia kampus kita hanya mendapat materi ya 1,5 jam lah di dalam ruangan. Itu pun kalau mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang punya daya ingatnya kuat, maka dia akan menerima materi yang menerima materi yang disampaikan oleh dosen tadi. Tetapi kalau di dunia organisasi eksternal itu belajarnya tidak mengenal waktu. Belajarnya tidak ada batas, teman-teman. Maka di dunia organisasi eksternal teman-teman bisa membedakan mana yang menjadi prioritas teman-teman untuk menjadi seorang akademisi. Nah, teman-teman, di Indonesia banyak organisasi eksternal, contoh HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gemeni, GMKI, banyak sekali organisasi-organisasi yang teman-teman bisa masuk ke dalam dan teman-teman bisa berproses untuk menambah wawasan. Karena di dunia kampus tidak akan mumpuni kawan-kawan. Di dunia kampus tidak akan mumpuni kualitas teman-teman sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang akademisi. Kita kuliah selama 1 semester, 2 semester, ya itu aja yang kita dapat. Ya, itu aja yang kita dapat. Jadi saya pikir teman-teman di luar sana berorganisasilah. Karena apa? Karena masa depan bangsa ini ada di tangan teman-teman. Ya, masa depan bangsa ini ada di tangan teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak berorganisasi, tidak menambahkan ilmu pengetahuan, lalu bangsa yang dititipkan buat kalian untuk apa? Mau dikemanakan? Bangsa ini. Ya, mau dikemanakan bangsa ini? Karena begitulah. Makanya teman-teman, kalau kata Bung Karno mengatakan bahwa saya titipkan bangsa ini buat generasi muda Indonesia. Bahkan beliau mengatakan bahwa beliau lebih mencintai generasi yang duduk merokok, minum kopi sambil diskusi terkait perkembangan bangsa. Itu Bung Karno lebih mencintai. Ditambah lagi dengan kata Bung Hatta, mahasiswa adalah akal dan hatinya masyarakat. Penyambung lidah rakyat. Apa yang terjadi di dunia kampus ketika dosen mengatakan bahwa udah ngerti belum? Udah paham belum? Iya bu, iya pak, udah paham. Ketika pas ditanya, nggak bisa jawab apa-apa. Kan begitu. Maka dari situ saya meminta kepada seluruh mahasiswa Indonesia, mari kita sama-sama terjun dalam dunia organisasi untuk
kita bisa menjaga keutuhan bangsa ini, menjaga kedaulatan bangsa ini, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun kufur. Karena masa depan bangsa ini, cita-cita bangsa ini ke depan, itu ada di tangan kita sebagai seorang generasi muda dan mahasiswa. Jadi teman-teman, masuk organisasi, terutama organisasi yang bernuansa Islam, itu syaratnya gampang teman-teman. Nggak ribet-ribet. Seperti HMI, PMII. Ya syaratnya apa? Menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mahasiswa aktif. Ya. Muslim dari mana aja? Mulai dari NU, Muhammadiyah, terus Salafi, semuanya bisa masuk. Yang penting tergantung kesadaran kita sebagai seorang akademisi. Tergantung kita masuk organisasi untuk apa? Berproses menambah wawasan kah? Berproses menambah cara berpikir kah? Memperluas cara berpikir kah? Itu masuk organisasi itu nggak sulit-sulit. Kawan-kawan. Karena apa? Karena di organisasi yang mampu melahirkan pemimpin bangsa. Contoh, alumni-alumni yang pernah berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Contoh seperti ini. Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Gubernur DKI, ya kan, Pak Mahfud MD, dan banyak lagi alumni-alumni yang lain. Wagub DKI, itu mereka semua terlahir organisasi yang mendidik mereka. Akademisi atau kampus hanya mendukung mereka untuk mencapai itu. Tetapi yang mendidik mereka untuk menjadi seorang pemimpin, leadership yang baik adalah organisasi. Sebagaimana dalam Himpunan Mahasiswa Islam, kata Jenderal Sudirman, beliau mengatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam, ya, HMI bukan hanya Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi Himpunan Harapan Masyarakat Indonesia. Banyak sekali kontribusi dari sebuah organisasi, baik itu HMI, baik itu PMII, baik itu Gemeni, baik itu LMND. Semua organisasi itu mampu memberikan kontribusi yang baik buat sebuah bangsa. Terutama negara kita. Yang duduk di parlemen-parlemen itu terlahir dari organisasi semua. Makanya dari situ teman-teman, mari kita sama-sama berkecimpung di dalam dunia organisasi agar kita mampu mengganti mereka-mereka yang sudah duduk di parlemen, mengganti mereka-mereka yang hari ini sedang memimpin negara, bekerja di pemerintahan. Harapan mereka di luar sana adalah kita yang akan mengganti mereka. Nah, kalau kita mengganti mereka cuma dengan modal kita kuliah pulang, nggak punya wawasan, nggak punya cara berpikir yang baik, nggak punya jiwa kepemimpinan yang baik, maka sama saja. Maka harapan-harapan mereka itu kepada kita harus mampu membuat terobosan-terobosan baru agar untuk kemajuan bangsa ini. Harapan-harapan mereka agar kita generasi yang belakangan ini mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bangsa yang diimpikan oleh seluruh umat manusia di dunia, kawan-kawan. Dengan cara apa? Kita harus berorganisasi. Apapun itu organisasinya, teman-teman tinggal memilih. Masuk di HMI boleh, masuk di PMII boleh, masuk di Gemeni boleh, masuk di GMKI boleh, LMND boleh. Tinggal teman-teman punya kesadaran, saya mau berproses di organisasi. Silakan teman-teman. Karena semua organisasi itu baik. Semua organisasi itu memberikan kontribusi buat bangsa.
Semua organisasi itu mempunyai jasa yang besar buat bangsa. Maka mari kita sama-sama melanjutkan estafet yang sudah yang sudah diwariskan buat kita sebagai seorang generasi muda, sebagai seorang akademisi, kawan-kawan. Jangan kita mengharapkan ilmu yang kita dapat di dunia kampus, kawan-kawan. Saya juga sebagai seorang mahasiswa, saya mengharapkan ilmu yang ada di kampus, dan saya juga mengharapkan ilmu yang ada di luar kampus. Semua tempat adalah sekolah, semua teman adalah guru, kawan-kawan. Jadi mari kita sama-sama berkecimpung dalam organisasi eksternal maupun internal. Agar apa? Agar kualitas dan kuantitas itu sejajar, berjalan beriringan, kawan-kawan. Karena kualitas tanpa kuantitas ya bisa down kita. Kuantitas tanpa kualitas juga sama. Mari kita sama-sama menyeimbangkan itu. Karena kebanyakan di dunia kampus khususnya, rata-rata mahasiswa hanya mengejar yang namanya kualitas. Rata-rata mahasiswa hanya mengejar yang namanya kuantitas. Bagi mereka, bodoh amatlah kualitas. Padahal kualitas itu menentukan masa depan kamu ke depan. Begitupun kuantitas. Tetapi kuantitas tidak memenuhi syarat, kawan-kawan. Hari ini kuantitas kamu bagus, tapi tanpa kualitas, kamu tidak akan dipakai dimanapun. Ya. Jadi, kalau bisa, dua-duanya beriringan. Kualitas, kuantitas, sejajar. Maka teman-teman akan mampu menjadi seorang pemimpin yang baik buat bangsa kita ini. Kenapa kita diutus di dunia untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di atas muka bumi, terutama memimpin diri kita sendiri. Oke kawan-kawan, itu saja videonya. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena dengan like dan komen, subscribe dari teman-teman bisa mendukung channel ini ke depan berkembang lebih baik, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna bagi teman-teman. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Judei 07.